Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ila arwah jami'i awliyaillah bi masyariqil ardi wa magharibiha wa ila arwah jami'i masyayikhina wa muallimina wa ila arwah abaina wa ummahatina khususan. Syai'un lillahi lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahu. Hadirin wal hadirat yang kembali bisa sama-sama hadir di dalam masjid yang berkah dan mulia ini, rahimahullah. Puji syukur alhamdulillah kita di hari 13 Ramadan tahun ini yang ulun dan kita bertaan kembali bisa sama-sama hadir di tempat ibadah yang berkah dan mulia ini, dan mudah-mudahan kita semua berpulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam kita aturkan selalu keharibaan junjungan kita kehadirat Rasul Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua kali kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita menyambung pembicaraan kita di minggu yang lalu yang berkaitan dengan masalah puasa di dalam kitab Siyarus Salikin yang dikarang oleh Abdus Samad Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum fid dharaini amin. Dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisaimi parhatani, parhatun inda iftarih wa parhatun inda liqa'i rabbih. Yang artinya, dan adalah bagi orang yang berpuasa itu ada dua kasukaan, dua kegembiraan, dua kesenangan. Ganjaran orang puasa ini diantaranya dahulu. Yang pertama adalah suka pada ketika berbuka puasa, dan yang kedua adalah suka pada ketika berdebat dengan Tuhannya. Kita nih Masya Allah jam 3 yuk aja. Nah tapi sudah kurang seperempat, kurang 10 mau kegagalan apa melihat nahan. Wadai macam-macam umpamanya. Nah, kemudian yang kedua dari kesukaan apa? Ketika kita nanti sudah berpulang ke rahmatullah. Nah, di kitab pembicaraan yang tadi sudah bahwasanya di surga itu ada namanya pintu rayyan. Surga itu ada nama rayyan. Nang kada masuk ke situ kecuali orang-orang
nang berpuasa. Nah, kemudian dan lagi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun wa babul ibadah as-saum. Nah, yang artinya dan adalah bagi tiap-tiap sesuatu itu pintu, dan pintu ibadah itu adalah puasa. Makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu kan kalau di hadis yang lain jelas benar dipadahkan. Contohnya aja seorang pemuda. Nah, seorang pemuda dipadahkan nang hendak begini, ada ulu utuh bangun pada seorang itu dipadahkan jelas untuk menghilangkan syahwat itu apa? Banyak puasa. Nah, karena puasa ini melambangkan syahwat kita. Nah, artinya menyok kita ada ibadah ibadahkan di dalamnya. Jadi setiap pintu setiap ibadah itu ada pintunya, dan pintu ibadah itu adalah puasa. Nah, makanya hubungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di yang lain, ana madinatul ilmi wa aliyun babu ibadah. Aku ya Rasulullah kutaknya ilmu. Artinya ilmu apa aja bila pada bersumber kepada Rasulullah parai. Nah, kemudian utaknya itu kan otomatis ada pintunya, tempat masuknya di mana? Anak madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nah, ali itu pintu. Jadi padahal kita sebagian besar dipadakan mobil khusus, apalagi orang ijazah musal Quran, di antaranya itu siapa di atas dahulu, di atas, nah di bawah pada Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib. Hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ujar Nabi, aku utaknya ilmu, tetapi lewat Ali lah pintunya hendak masuk kepada. Itu juga dibuktikan kan kalau sekarang ini para habib itu keturunan siapa abahnya? Nah, kalau dari segi abahnya Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau mamanya, nah Fatimahuz Zahra. Karena kan kita nih ada dua dibedahkan, Hasan dan Husain, dibedahkan keturunan Habib nang sampai sekarang. Ke atasnya siapa? Nah, Fatimahuz Zahra siapa? Nama Ali bin Abi Thalib, Khalifah nang keempat. Sekaligus minantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saran dan lagi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nausa ini ibadatun. Ini kita mau ulangi sedikit juga nih. Dan artinya bermula tidur orang yang puasa itu adalah jadi ibadah. Nah, ini makanya sudah kita di minggu yang lalu bahwasanya kita pajangan manggawi nang kada sesuai, bahkan kalau dari pandangan tasawuf pacangan menghilangkan nilai pahala puasa lebih baik nih. Kamarian namanya, apalagi ayo kita ngabuburit juga apa dipadahkan menghilangkan nilai pahala lebih baik mengambil bentar. Nah, mau kami bahasan terasa beliau mandang kalau ya berarti misalnya kan ada lagi pang sepalik, ada kapas lagi, bahari kapas bentar kebanyakannya jadi madam kapulau kapuk sehingga guring kemudian. Nah, cuman ujar ulama jelas dipadakan guringnya, nah jangan sampai tertinggal nang pardo. Nah, di subuh contohnya man dipadakan guring kayak siang nyarbang jangan. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita dipadahkan ada riwayat yang lain dari salah seorang ulama Muhammad bin Duri rahimahullahu an, beliau mengatakan perbedaan antara iblis laknatullah dengan Nabi Adam alaihissalam. Padahal kan kalau dalam bacaannya
Artinya iblis laknatullah itu dipadakan terdahulu diciptakan daripada Nabi Adam di riwayat yang lain. Kemudian pernah beribadah di langit pertama, kedua dan ketiga dan seterusnya. Artinya lawas sudah di langit di surganya Allah. Kemudian setelah diciptakan Adam, sekalinya iblis laknatullah kadahapun sujud, bukan sujud sembahyang tapi sujud inhina dalam bentuk sujud penghormatan kadahapun. Sekalinya dikeluarkanlah dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ujar Muhammad bin Duri rahimahullah an syaqa iblis bi khamsati asya. Celaka iblis itu dengan 5 perkara dipadakan. Maksud dulu ini sama-sama kita mudahan jangan sampai ada yang 5 ini. Karena iblis saja orang yang pernah begana di surga, orang yang begana di langit dikeluarkan di surga. Nah, dan termasuk laknatullah yang dilaknat oleh Allah dipadakan. Itu karena diantaranya mempunyai sifat 5 ini. Yang pertama lam yukirra bidjambi ay lam yaktarik bihi ala nafsihi. Yang pertama iblis itu celaka dipadakan lam yukirra bidjambi karena ada mengakui dengan dosa kesalahan seorang. Nah ini hanya kan di hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara tanda orang yang celaka adalah orang yang ada menggenang-genang lagi dosa di masa lalu, padahal dosanya tersimpan rapi di sisi Allah, maksudnya di Lauhil Mahfuz. Nah, itu kan kalau kita minggu yang telah lalu itu dosa innas sagira, dosa yang halus itu dibadakan walaupun lawas indal ilahi mustiran sakira di sisi Allah tersimpan rapi, maksudnya di lauhil mahfuz. Artinya dosa yang halus itu walaupun dengan berliwat masa ada bapaknya begitu tahun 2000 aku mengkawin itu jangan dipadakan tahun berapakah dipadakan kalau itu dosa halus ada dipadakan catatan apalagi dosa besar. Makanya hadirin wal hadirat rahimahumullah, sama-sama kita sudah turun pernah juga mungkin beberapa tahun yang lalu mengucapkan bahwasanya ketika seseorang ditanya mana baiknya memperbuat sembahyang nang fardu lawan nang sunat, jawabannya lebih baik nang fardu. Kenapa? Nah, ya contohnya ketika kita banyak zaman dahulu itu keadaan sembahyang kita ganti qabliyah maghrib, kita ganti dengan mengqada maghrib. Abadiyah isya kita ganti dengan mengqada isya. Nah, ini dipadakan jauh. Kenapa? Karena sunat dipadakan jauh pahalanya lebih baik nang fardu. Dan agar kita tadi jangan sampai digulungkan kepada di antaranya yang disabdakan oleh Rasulullah tanda orang yang celaka, orang nang kadang genang-genang lagi, kadang ingat-ingat lagi dosa di masa lalu, padahal dosanya tersimpan rapi di Lauhil Mahfuz. Nah, ini. Jadi yang pertama yang menyebabkan iblis laknatullah celaka adalah lam yukirra bidzambi ay lam yaktarib bihi ala nafsihi. Ada mengenal iblis laknatullah akan diri. Nah, ada mengenal diri bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan kan kalau di dalam kitab Hidayatus Shalihin itu jelas benar dipadakan anggota 7 kita ini dari mata, telinga, kemudian tangan, kemudian hati, kemudian batis. Nah, itu nang 7 itu dipadakan paras. Nang 7 itu pemberian Allah. Kalau dalam bahasa kitab Hidayatus Shalihin itulah mimpat lillah, limpah karunia Allah. Anggotanya diberi, kekuatannya diberi Allah.
Kemudian ujar sini digunakan kepada nang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kada peparakan pas di padahatan. Nah, jadi di antaranya yang pertama kada mengakui dosa, maksudnya kada kenal lawan diri iblis. Walam yanglim ailam yahzan ala dambihi. Yang kedua dipadakan iblis laknatullah lam yahzan ala dambihi, kada pernah bersedih atas dosanya. Nah, ada ingat ya Pak, kada tahu lagi. Nah, makanya di antara ulang atau di antara syarat taubat kan taubat kita nih ada 3 syaratnya. Yang pertama ini bersedih menyesal dipadakan atas perbuatan dosa. Kemudian yang kedua minta ampun benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dipadakan di dalam hati jangan sampai ada lagi di hayang hendak mencita-cita manggawi di masa depan kepada taubat asli. Jadi di dalam hati tidak ada lagi keinginan untuk memperbuat seperti itu di masa yang akan datang. Nah, jadi yang kedua tidak ada bersedih atas dosanya. Kemudian yang ketiga walam yalum nafsahu ala fi'lihi, dan kada mencela iblis atas dirinya. Apa aja mencela? Nah, ini dipadahkan di dalam pembelajaran tauhid jelas kita bahwasanya ketika kita berbuat baik kita serahkan perbuatan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika menapa bisa orangnya, nah itu akui itu adalah perbuatan kebodohan kita. Nah, jangan sampai diraup dipadakan betul semuanya perbuatan Allah. Nah, ya toh ada kisah hari itu mana bang pisang Allah juga tampar orang berulang. Nah penjurang Allah jadi menampar. Nah itu dipadakan. Jadi ketika kita berbuat kesalahan, nah dan dosa akui itu adalah perbuatan. Nah yang walaupun dipadakan kalau sudah kita ke dalam itu memang kita nih kada ada daya dan upaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi yang keempat, nah bahasa kita ya ketika bumbunya, coba saya kata kamunya memperbuat ini, ya bumbunya ini, nah ini mengakui kesalahan salah di padahal. Nah ini, jadi itu tidak dimiliki oleh iblis laknatullah. Jadi yang pertama iblis itu kada mengakui dengan dosa, yang kedua kada ada sedih atas dosanya, yang ketiga tidak mencela akan dirinya. Yang keempat walam ya'zam ala taubati. Nah, dan kada ada mengingin-ingini, kada ada mencita-cita dipadakan hendak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rugi kita. Kada ada keinginan, kada ada hendak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ganal ayatnya. Ini menyebabkan iblis laknatullah celaka. Kemudian yang kelima wa kanata min rahmatillah. Nah, putus asa dari rahmat Allah. Nah, makanya kan di hadis itu jangan memutus asa akan seseorang daripada rahmat Allah. Begitu juga dengan salah sendiri-sendiri. Nah, apa contohnya ya kita di pertanyaan minggu lalu akan tetap ulang ujar sidin aku nina ada Isa dan kata gawe penyanyi lagi cuma aku tarawih 4 bagus lah yuk. Nah sulit sama lah jawabannya nih. Nah kita padahkan bagus. Nah nang sunat digawe nang pardo barai kita padahkan karena kita kada. Oh jadi besok barai ada 2 jam. Nah memang paginannya banget. Nah, ini dipadakan. Jadi wakanata min rahmatillah. Iblis laknatullah itu dipadakan memutus asa akan artinya kada panjang diterima oleh Allah jadi tidak dipadakan.
Kita nirbadakan sebesar dosa apapun tadi kita, kalau syarat taubat yang 3 tadi kita penuhi dibadakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang 3 tadi ya? Menyesal di dalam hati benar-benar dengan perbuatan kita. Nah, kemudian yang kedua dibadakan ya minta ampun benar-benar kepada Allah, anyar jangan ada di dalam hati cita-cita untuk memperbuat seperti itu di masa akan datang. Itu syarat taubat itu dibadakan. Kemudian wasaida Adam alaihissalam bi khamsati asya'a, dan beruntung Nabi Adam alaihissalam abul besar dibadakan. Orang yang pertama diciptakan Nabi Adam alaihissalam, yang juga dikeluarkan di surganya Allah Subhanahu wa taala karena memperbuat yang dilarang oleh Allah. Bahkan di dalam riwayat yang lain itulah dibadakan Adam ketika diturunkan kaum bini hendak di daerah India, sedangkan Hawa di daerah Jeddah dibadakan. Jadi beruntung Adam dengan 5 perkara. Yang pertama, Adam itu adalah aqarra bidzambi. Nabi Adam itu dibadakan mengakui dengan dosa. Nah, makanya doa Nabi Adam kan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu di antara doa Nabi Adam. Nah, ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu amaliyah Nabi Yunus di dalam iwak nun dipadakan. Nah, jadi kalau Nabi Adam alaihissalam Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ujar Nabi Adam, ya Allah ya Tuhan kami menjalim akan diri kami sendiri. Nah, jadi maafmu dibadakan dengan dosa, dan jika engkau kada mengampuni dan kada mengasihi sayangi kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, kemudian yang kedua ada lagi hadis dibadakan innal abda ija tarafa bidambihi taballahu alaihi, rawahu Saikhani. Seorang hamba dibadakan apabila kanal dia dengan dirinya, karena dengan dosanya dibadakan kemudian taubat, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dibadakan kita kenali diri kita, nah dosa di seorang mahaya kita dengan dosa-dosa di masa lalu, bahkan kan jelas dibadakan. Apalagi di bulan puasa ini nyaman benar ketika kita sembahyang malam, kita minta ampun kepada Allah, kemudian menitis air mata. Nah, baju mata itu jadi ulama disapukan ke seluruh tubuh kita agar jangan dimakan oleh api neraka. Karena baju mata dibadakan mengalir dari mata kita ini karena takut kepada Allah, itu menyebabkan tidak dimakan oleh api. Nah, jadi disapukan dibadakan ke seluruh tubuh kita. Cuman lantaran takut sama Allah, air karena diikut ibadah bisa lain menangis juga. Nah, air kemudian waladama alaih. Nah, dan yang kedua ya, menyesal dibadakan atas dosa-dosanya. Nah, jadi menyesal dibadakan Nabi Adam alaihissalam dengan dosa-dosa yang sini perbuatan. Karena di hadis yang lain junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man akhta'a khati'atan aw ajnaba dzamban summa nadima bahwa kafaratuhu, rawahul Baihaqi. Barang siapa berbuat kesalahan atau berbuat sebuah dosa kemudian dia menyesal, dan itulah penebusnya.
Nah, artinya ini syarat taubat diantaranya adalah menyesal atas perbuatan dosa yang kita perbuat. Kemudian minta ampun benar-benar di dalam hati, kada ingin lagi memperbuat seperti itu di masa akan datang. Itu syarat taubat nasuha. Kemudian yang ketiga dipadahkan wala manafsahu ala fi'li jalikal khata. Dan yang keempat yang ketiga dipadahkan Nabi Adam alaihi salam wala manafsahu mencela akan diri sendiri ala fi'li jalikal khata atas memperbuat demikian itu kesalahan. Nah, diri kita nang disalahkan, jangan diburung dipadahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hadirin wal hadirat rahimakumullah, apalagi kita di zaman sekarang ini banyak dipadahkan pembelajaran nang tidak sesuai dengan iktikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang kayak ini contohnya di antaranya ini nang benar kita kembalikan kepada Allah, nang salah pun Allah itu semuanya. Jangan dipadahkan kita Ahlus Sunnah yang benar kita serahkan kepada Allah, nang salah kita akui. Walaupun hakikatnya itu adalah Allah juga nang memperbuat dipadahkan, cuma diri kita akui. Makanya kan di antara orang menceramah masih boleh. Nah, kalau ada benar, jadi di antaranya kalau ada benar itu adalah dari Allah, kalau salah itu adalah kebutuhan diri sendiri. Nah, padahal hakikatnya Allah juga. Cuman akui itu adalah kesalahan diri kita ibadah. Jadi wala manafsah wa asyra'a 'ala taubah. Nah, dan yang keempat dipadahkan mempercepat atas taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebabkan mati Adam beruntung di antara taubat dipadahkan jangan dilambat-lambatkan. Karena jar ulama dipadahkan contohnya kita nih pada hakikatnya ada sebenarnya di dalam hati kita tahu. Nah, apa contohnya? Orang kada puasa berukuk ke dalam jamban, nah berarti tahunya pada salah. Nah, tahu itu berarti cakatan umpamanya. Jika ada sini bahasa sembunyi umpamanya, nah berarti sini tahu pada itu salah. Nah, jadi dipadahkan jangan dihijakan. Nah, kainah aja. Apalagi kita dipadahkan nih umpamanya masjid. Nah, agin Tuhan aja masjid ini jangan dipadahkan. Di dalam bentuk dipadahkanlah ada 4 kebaikan, namun dipadahkan ada yang lebih baik daripada yang 4 itu. Yang pertama dipadahkan sifat pemalu, panyupan dari seorang laki-laki itu adalah. Tapi kalau sudah seorang perempuan yang panyupan itu lebih baik lagi. Nah, ajil bibinnya ini dipadahkan berjalan baik laki baju laki aku sampai kamu lali bersilawat bini ke atas pada itu hot silawat. Nah, apa dipadahkan tasupat padahal jelas dipadahkan nampak malu seorang laki-laki panyupan supan seorang laki itu adalah kebaikan. Tapi kalau sudah seorang perempuan yang supan lebih baik lagi dipadahkan. Kemudian yang kedua dipadahkan berbuat adil kepada diri sendiri, adil kepada keluarga itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau sudah kayak kita nih, pembekal, irti, bupati, camat itu nam adil tuh lebih baik lagi. Karena kalau kita na adil tuh nampak mencakup hanya kepala keluarga, hanya di rumah tangga. Tapi kalau sudah irti nang adil, nah masa irtian nyaman. Kalau sudah pembekal, sadisaan nyaman. Kalau sudah camat, sakacamata. Makanya ujar sini adil untuk diri sendiri adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau sudah umaran,
orang-orang yang mempunyai kekuasaan yang adil, masya Allah lebih baik lagi daripada. Nah, kemudian hanyar daripada akan taubat seorang nang Tuhan. Setaubat seseorang nang Tuhan itu adalah suatu kebaikan. Yang sudah umur 60-50 tahun sudah bertaubat itu baik daripada akan. Tapi yasin ada yang lebih baik daripada itu. Siapa? Seorang pemuda yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menang Tuhan wajar aja para sudah dalam tanah. Nah menang nah masya Allah. Ini jangan dilembetakan tadi. Kainah aja, jangan dibadakan. Itu sudah dirasakan oleh orang-orang yang tadabur daripada kita. Bahkan kalau dalam kisah 7 bentuknya dibadakan, sidin ketika berada di kampung sidin madam. Nah kainah buli ke kampung Tuhan sudah kan kisah semalam. Nah kemudian sudah Tuhan nih, nah mengaji kada bisa, nah rukun kudu kada tahu dibadakan. Nah ini sulit tapi dibadakan oleh Allah. Makanya julun mengisahkan ulun pernah menghadapi seorang, nah menghadapi sendiri artinya lawan seorang nih hadir pada ketika seseorang dibadakan datang kepada Abu Yamin. Nah kemudian Abu Yamin bertahunan sudah sembahyang ini. Jadi berjalan sembahyang kan, tapi kegenangan lagi aku buku pada kegenangan lagi 2 tahun. Nah kulting 2 tahun jadi sembahyangan. Kenapa? Karena madam ke negeri orang nang kada ada sembahyangnya. Nah kebanyakan orang Kristen di situ aja bukan sembahyang. Nah kayak apa? Nah ya sini buat ingat benar puji sini menuntut kita bertaubat bahasa bukan apa murtad ada, cuma dilajari bahasanya kita belajar kembali di sini rukun. Mau sebagian kita lo boleh oh my god paling 2 tahun terus diterima apa lagi sana itu nanya bayarnya kena dibadakan tapi kada. Nah dilajari diulangi taubatnya, nah syahadatnya diulangi dibadakan, kemudian dilajari kembali tata cara berwudu, tata rasa berwudu. Nah ini dibadakan. Nah jadi itulah, jadi taubat dibadakan seseorang nang Tuhan itu adalah sebuah kebaikan, tapi kalau sudah nang taubat itu lebih baik. Kemudian dibadakan yang keempat, pemurah dibadakan orang-orang nang kaya itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau sudah nang miskin dibadakan nang pemurah Allah. Nah makanya mencontohkan kan ulama ini dibadakan pada paras. Ada mempunyai sebakasan ikam di wakaf 1000 ini dibadakan kada keparakan pasti tih kurang nang 50. Nah ada dibadakan. Jadi dalam menentu kemampuan kita sini kita ya 100 dibadakan dari tempat Anda, tapi mai di kantong masya Allah banyak kamu melipat duit. Wajar aja 100 seorang nak 5.000 mau ada 5.000 nya juga sembahyang ujung duit mana kita bangun dulu. Nah jadi dia hendak 1.000 atau umpamanya dibadakan. Nah ini jadi artinya pemurahnya orang nang sugih itu adalah sebuah kebaikan, tapi kalau orang nang miskin nang pemurah lebih baik lagi daripada. Bila kembali kita kepada perkataan Muhammad bin Durillah tadi, bahwasanya nang keempat mempercepat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uli Nabi Adam alaihissalam nang kalimat walam yaqnut min rahmatillah. Nah jadi Nabi Adam dibadakan kada putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya diulangi taubat dan diulangi taubat. Nah kenapa? Karena sebesar dosa apapun yang kita perbuat, kalau pada mensyarikatkan Allah, kalau pada murtad diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah keluar dari Islam, nah itu pada awalnya. Nah makanya hadirin berhadirat tadi sama-sama kita berusaha maaf. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berhadirat rahimahullah, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan di pertemuan kali ini. Jelas yang ulun sampaikan ini ada kekeliruan, kesalahan, kehilapan, kejanggalan dan
dan sebagainya. Ulun atas nama pribadi banyak-banyak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.